Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Yonestari dengan nomor NIM E100200235. Di sini kita akan membahas tentang kondisi geologi. Sebelumnya, apa sih geologi itu? Geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi, baik itu mengenai komposisi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, serta proses pembentukan yang berkaitan dengan bumi. Apa yang dipelajari di geologi struktur? Ialah kajian mengenai gaya yang bekerja pada batuan, termasuk asal-usulnya, geometri, dan kinetiknya. Memahami proses-proses geologi dan mekanisme pembentukan struktur geologi seperti patahan, retakan, sesar, dan lipatan. Semua struktur ini terbentuk sebagai respon atas gaya yang bekerja pada batuan sebagai akibat dari pergerakan dan interaksi lempeng kerak bumi. Di sini kita akan membahas tentang kondisi geologi pada daerah Sumatera. Sebagai negara yang terletak di antara lempeng tektonik, Indonesia memiliki banyak sesar, baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Di Pulau Sumatera terdapat sesar besar atau sesar regional, yaitu Sesar Semangko. Sesar tersebut membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung selatan Pulau Sumatera. Sesar Semangko merupakan sesar yang sangat berpengaruh di Pulau Sumatera. Banyak sesar-sesar minor yang terbentuk akibat dari aktivitas Sesar Semangko. Sesar Semangko itu apa sih? Sesar Semangko adalah bentukan geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan, dimulai dari Aceh hingga Teluk Semangka di Lampung. Patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dataran tinggi dan sisi barat pulau ini. Patahan ini merupakan patahan geser, seperti patahan San Andreas di California. Sesar Semangko terletak di antara patahan Lampung. Bagian selatan dari blok Semangko terbagi menjadi bentang alam dan menjadi pegunungan Semangko. Terbentuknya patahan Semangko bermula sejak jutaan tahun lampau, saat lempeng atau Samudra Hindia hingga Australia menabrak secara menyerong bagian barat Sumatera yang menjadi bagian dari lempeng atau benua Eurasia. Tabrakan menyerang ini memicu munculnya dua komponen gaya. Komponen pertama bersifat tegak lurus, menyeret ujung lempeng Hindia ke bawah lempeng Sumatera. Batas kedua lempeng ini sampai ke dalam 40 km, umumnya mempunyai sifat regas dan di beberapa tempat terekat erat. Gempa di zona inilah yang sering memicu terjadinya tsunami, sebagaimana yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004. Adapun komponen kedua berupa gaya horizontal yang sejajar arah palung dan menyeret bagian barat pulau ini ke arah barat laut. Gaya inilah yang menciptakan retakan memanjang sejajar batas lempeng, yang kemudian dikenal sebagai patahan besar Sumatera. Proses terjadinya Sesar Semangko. Pulau Sumatera yang secara fisiografi berarah barat laut merupakan perpanjangan ke selatan dari lempeng benua Eurasia, tepatnya berada pada batas barat dari Sundaland. Posisi Pulau Sumatera bersebelahan dengan batas antara lempeng Samudra Hindia dan sampai Australia dan Sundaland. Subduksi kedua lempeng ditandai oleh sistem pegunungan Sunda atau Sunda Art System yang aktif dan memanjang dari Burma di utara hingga ke selatan, di mana lempeng Australia mengalami tabrakan atau collision dengan bagian timur Indonesia. Subduksi antara lempeng India dan Australia dengan Sundaland membentuk pola konvergen yang miring atau obliku. Gerakan miring tersebut merupakan resultan dua gaya, yaitu pergerakan dan gerakan mendatar. Gerakan turun terakomodasi oleh penunjaman lempeng Samudra Hindia hingga Australia di bawah Sundaland. Sedangkan gerakan mendatar terefleksi pada pola-pola sesar geser yang membentuk rangkaian struktur dextral washing di dalam Sundaland. Rangkaian struktur sesar geser tersebut pada akhirnya membentuk sesar besar Sumatera yang dikenal dengan nama Sesar Geser Semangko. Sebagian besar dari komponen dextral atau
berputar kanan dari konvergensi atau tumbukan kerak yang miring antara kerak Asia dengan kerak Australia ini di daerah Sumatera diakomodasikan oleh sebuah sesar besar yang dikenal dengan nama sesar Sumatera, atau ada yang menyebutnya sesar Semangko. Patahan ini memiliki panjang 1.900 km, sangat aktif dan berupa strike slip atau sesar geser. Zona sesar ini membentang sepanjang sisi barat laut Pulau Sumatera, yang tentu saja sering menimbulkan bahaya seismik karena sesar ini memiliki kawasan yang padat penduduk di sekitar zona sesar. Lempeng bumi di bagian barat patahan Sumatera ini senantiasa bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 mm per tahun sampai 30 mm per tahun relatif terhadap bagian di timurnya. Sebagaimana di zona subduksi, bidang patahan Sumatera ini sampai kedalaman 10 km sampai 20 km terkunci erat sehingga terjadi akumulasi tekanan. Suatu saat, tekanan yang terkumpul sudah sedemikian besar sehingga bidang kotak di zona patahan tidak kuat lagi menahan dan kemudian akan pecah. Gambar di samping adalah ilustrasi gambar pola konvergen lempeng India hingga Indo-Australia dengan Sundaland yang bergeser karena adanya tenaga. Selanjutnya, patahan Sumatera ini sangat tersegmentasi dan terdiri dari 20 segmen geometris yang didefinisikan utama, yang berkisar panjang dari sekitar 60 sampai 200 km. Panjang segmen ini dipengaruhi dimensi sumber gempa dan telah membagi menjadi patahan-patahan lebih pendek yang secara historis telah menyebabkan gempa dengan kekuatan antara 6,5 hingga 7,7 kecepatan pergeseran yang tercatat di sepanjang sesar arah barat laut ini sekitar 5 mm di sekitar Selat Sunda dan memiliki kecepatan pergeseran hingga 27 mm di sekitar Danau Toba. Nilai-nilai besaran pergeseran ini yang memberikan data dasar kuantitatif untuk memperhitungkan rata-rata periode timbulnya gempa-gempa ini yang dapat diperhitungkan dengan memperkirakan perulangan gempa bumi besar di setiap segmennya. Gambar di samping memperlihatkan bagaimana patahan Sumatera ini dipetakan dan dilihat potensi gempanya. Kalau saja peta ini ditampalkan atau ditumpuk dengan peta perkotaan dan peta kepadatan penduduk, tentunya dapat memperhitungkan seberapa besar resiko yang harus ditanggung. Selain itu juga dapat dipakai untuk tujuan mitigasi adanya peta ini. Di bawah ini segmen-segmen patahan Sumatera atau patahan Semangko yang telah bergerak menimbulkan gempa besar dalam tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lihat gambar di samping. Segmen-segmen yang bergerak tidak berurutan lokasinya. Selain pada lokasi terjadinya gempa, tidak memiliki sama waktu yang sama sehingga terlihat acak. Selanjutnya sesar menurut para ahli. Di sini disebutkan pada daerah Sumatera pergeseran yang dekstral menjadi dominan vertikal di bagian selatan dan hal ini dibuktikan dengan mekanisme vokal dari gempa bumi yang menunjukkan sesar mendatar oleh Harjono pada tahun 1991 dan Pramunijoyo pada tahun 1990. Beda dengan Belir pada tahun 1091 menganggap bahwa segmen selatan sesar Semangko hanya dari Selat Sunda sampai dengan Depresi Suwoh saja. Demikian timbulnya sesar-sesar kecil akibat dari sesar Semangko. Yang pertama, sesar yang berada di selatan Danau Ranau berkembang menjadi dua di sebelah barat menerus sampai dengan Selat Sunda, sedangkan di sebelah timur membentuk depresi kecil pisah tarik di sebelah tenggara Suwoh atau depresi Suwoh belum terbentuk, karena di sana terdapat loncatan ke kanan sesar dekstral. Kemudian peta struktur geologi dari analisis citra radar antara Danau Ranau sampai dengan Teluk Semangko. Tanda panah kecil di atas menunjukkan sesar
yang bergeser dekstra. Selanjutnya, barat Danau Ranau berhenti karena sesar bagian timur Danau Ranau berkembang jauh ke selatan sampai dengan Suwoh, dan di Suwoh membentuk depresi pisah tarik dengan sesar Semangko atau Sensu Strait yang menerus sampai Teluk Semangko. Sekian, terima kasih dan maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.